Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah sahabat yang dirahmati oleh Allah. Hari ini kita telah memasuki hari ke-6 bulan Ramadan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan nikmatnya kepada kita, sehingga kita bisa mengisi hari ke-6 di bulan Ramadan ini dengan ibadah yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, masih di cerita Adli, kita masih tetap akan membahas dan masih tetap akan membincangkan tentang kehidupan sahabat-sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang benar-benar mulia dan yang benar-benar luar biasa menginspirasi kita. Pada episode ke-6 ini, kami akan menyajikan satu kisah tentang salah seorang sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah termasuk golongan as-sabiqun al-awwalun, orang yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam. Beliau adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Nama asli dari Abu Ubaidah bin Jarrah adalah Amir bin Abdullah bin Jarrah. Dan beliau terkenal dengan kegigihannya dan terkenal dengan rasa cinta yang luar biasa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita tentang Abu Ubaidah bin Jarrah sangat banyak sekali dituliskan di dalam kitab sejarah. Tapi yang akan kita sajikan pada episode kali ini adalah kisah yang sangat menggelikan, tapi juga sangat luar biasa tentang Abu Ubaidah bin Jarrah dalam mencintai sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita ini berawal pada perang Uhud yang terjadi antara kaum kafir Quraisy dengan umat muslim. Pada saat itu, umat muslim sejatinya telah menang dalam peperangan Uhud, tapi karena kesalahan kecil dari pasukan pemanah yang berada di lereng gunung, pada akhirnya umat muslim kembali dibantai oleh orang kafir Quraisy. Pada saat itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikepung oleh banyak sekali kaum kafir Quraisy, dan mana mereka berniat untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beberapa sahabat mencoba melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi karena banyaknya pasukan kafir Quraisy yang mengepung Nabi Muhammad, tak ayal hal ini membuat mereka berhasil melukai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tubuh Nabi Muhammad terkena sayatan pedang. Nabi Muhammad juga terkena lemparan besi dan lain sebagainya. Pada akhirnya ketika sahabat-sahabat Nabi Muhammad mengetahui hal ini, mereka kemudian melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga Nabi Muhammad pun selamat dari serangan kaum kafir Quraisy. Dan pada saat itu, tubuh Nabi Muhammad benar-benar penuh dengan luka. Bahkan di pipi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat 2 besi yang mengenai pipi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melihat hal itu, Abu Bakar As-Siddiq maju ke depan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau hendak mengambil 2 besi yang menempel di pipi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah berkata kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, aku bersumpah, biarkan aku yang mengambil besi yang menempel di pipi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Abu Bakar pun mundur dan mempersilahkan Abu Ubaidah bin Jarrah untuk mengambil besi yang menempel di pipi Nabi Muhammad dan melukai pipi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu Abu Ubaidah melihat 2 besi ini benar-benar melukai pipi Nabi Muhammad, sehingga Abu Ubaidah berpikir jika ia mengambil besi tersebut dengan tangannya, tentu ini akan membuat Nabi Muhammad kesakitan. Sehingga Abu Ubaidah bin Jarrah pun menggunakan gigi serinya untuk mengambil besi yang pertama yang menempel di pipi Nabi Muhammad. Ketika Abu Ubaidah menggigit besi ini, kemudian mengambil besi ini dari pipi Nabi Muhammad, pada saat itu pula gigi dari Abu Ubaidah pun tanggal dan berdarah. Melihat hal itu, Abu Bakar tidak tega kepada Abu Ubaidah bin Jarrah. Kemudian Abu Bakar kembali maju kepada Nabi Muhammad dan ingin mengambil 1 besi yang lain. Tapi apa kata Abu Ubaidah? Abu Ubaidah mengatakan, "Wahai Abu Bakar, aku bersumpah, biarkan aku saja yang mengambil besi yang melukai pipi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Abu Bakar pun kembali mundur, dan kemudian Abu Ubaidah dengan menggunakan gigi seri yang lainnya
kembali mengambil besi yang melukai pipi Nabi Muhammad SAW. Dan ketika besi yang kedua ini berhasil digigit oleh Abu Ubaidah, kemudian berhasil ditarik oleh Abu Ubaidah, bersamaan itu pula gigi seri beliau yang lainnya pun patah dan juga terluka sehingga mengeluarkan darah. Otomatis dua gigi seri depan yang dimiliki oleh Abu Ubaidah bin Jarrah pun tanggal sehingga beliau terlihat ompong. Kemudian beliau berkata, "Aku sangat bangga sekali, meskipun aku harus kehilangan dua gigiku, tapi aku bangga telah menyelamatkan Nabi Muhammad SAW." Bahkan Abu Ubaidah mengatakan, "Aku akan membawa keomponganku ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti bahwa aku mencintai Rasulullah Muhammad SAW." Sahabat yang dirahmati oleh Allah, meskipun hal ini terlihat sepele, meskipun hal ini terkesan lucu, tapi apa yang sudah dilakukan oleh Abu Ubaidah bin Jarrah demi menyelamatkan Nabi Muhammad SAW benar-benar luar biasa sekali. Bahkan Abu Ubaidah sangat bangga dengan keompongannya, karena keompongannya inilah yang menyelamatkan Nabi Muhammad SAW dari luka besi yang mengenai pipi Rasulullah. Sahabat, sekali lagi kita diberikan pelajaran yang luar biasa dari kehidupan sahabat-sahabat Rasulullah tentang bagaimana cara mencintai Rasulullah Muhammad SAW dengan cinta yang benar-benar luar biasa. Dari sekelumit kisah tentang Abu Ubaidah bin Jarrah, semoga kita dapat pelajaran dan semoga kita mendapatkan hikmah agar kita selalu mencintai Nabi Muhammad SAW dan terus mencintai sosok Nabi Muhammad. Karena dengan kita mencintai sosok Nabi Muhammad, maka kelak di akhirat kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW dan dikumpulkan di surga bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Dari pusat kota Gersik, saya ucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa hari ke-6. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridai segala amal ibadah yang kita lakukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.